lebih bagus memang seperti yang kita lihat bersama sekarang ini. Bahkan Dirjen Lapas maupun Menteri Hukum dan HAM selalu menekankan supaya dilakukan RJ terkait dengan perkara-perkara yang memang dia sifatnya itu yang masih dalam arti batas kewajaran. Betul. Jadi itu diutamakan. Kenapa? Ini untuk mencegah terjadinya overkapasitas. Seperti yang kita ketahui bahwasanya selama ini terjadi banyak overkapasitas. Artinya begitu banyak daripada yang terkait dengan perkara-perkara tindak pidana yang harus sampai ke tingkat pengadilan, bahkan sampai ditahan, ya mengakibatkan terjadinya terkait dengan beberapa banyak di situ dugaan-dugaan tindak pidana lainnya juga begitu. Jadi untuk mengatasi terkait dengan ini, ya seperti yang Pak Lasen tadi sampaikan, sudah bagus itu, artinya disampaikan saja supaya dikerjakan, kan begitu. Betul. Jadi yang dampaknya tadi itu bahwasanya perkara ini bukan perkara yang sindikat, Iya. bukan perkara yang pengulangan, Betul. bukan lagi mengakibatkan gejolak sosial yang tinggi. Iya, betul. Tidak berdampak terkait dengan hal-hal yang memang bisa mempengaruhi stabilitas keamanan negara. Betul. Nah itu. Jadi saya rasa itu sudah tepat begitu. Artinya diajukan saja permohonannya, nanti didiskusikan bahwasanya pihak daripada pelanggar kenapa seperti tadi itu, bahwasanya ketika dia nanti ditempatkan, contohnya dia di tempat yang salah, yang bukan lingkungannya, bisa mengakibatkan nanti adanya mungkin bisa menjadi lebih nanti ke depannya bisa menjadi lebih seperti pelaku-pelaku kejahatan yang lebih besar lagi dan begitu. Padahal dengan dibinanya, ya diberikannya pemahaman, dia akan lebih memahami begitu supaya ke depan tindakan yang dilakukan itu, perbuatan yang dilakukan itu supaya tidak dilakukan lagi begitu. Baik. Para peserta followers mungkin bertanya-tanya sebenarnya apa sih? Mungkin tadi kita masih belum menjelaskan kronologis daripada yang menimpa klien kita Erwin Zega. Jadi sebelum kita berlanjut diskusi, saya perlu menjelaskan bahwasanya kronologisnya itu terjadi pada 3 April tahun 2023, itu tepatnya pada hari Senin. Jadi saudara Erwin Zega ini mendatangi Polres Pelawak untuk mengurus SKCK. Jadi pada saat itu Erwin Zega ini membawa ada juga SKCK yang asli yang tanggalnya sudah mati atau tidak berlaku lagi yang dikeluarkan oleh Polres Pelawak. Kemudian juga dia membawa fotokopi SKCK yang pernah diubah oleh itu Pak Efesus ya. Nah pada saat itu ketika mengurus SKCK, pada saat itu kan syarat utamanya kan apa namanya itu fotokopinya kan itu fotokopi. Nah pada saat itu fotokopi yang diserahkan Erwin Zega itu adalah fotokopi ya SKCK yang tanggalnya sudah diubah ya pada tahun 2000 bulan Agustus tahun 2022, langsung diserahkan kepada petugas yang mengurus SKCK. Setelah dicocokkan ya fotokopi yang dibawa Erwin Zega tadi dengan SKCK dengan data yang dimiliki oleh pihak Polres Pelawak rupanya berbeda. Betul berbeda karena dalamnya berbeda begitu. Nah karena yang pernah diubahnya. Jadi itulah kronologis terkait daripada perkara Erwin Zega itu. Nah setelah diserahkan itu, ketika memang ada perbedaan data, maka saudara Erwin Zega langsung ditangkap oleh pihak kepolisian Resort Pelawak. Jadi seperti itu kronologisnya. Jadi pada hari Senin kita sudah mendatangi pihak Polres, tapi sampai saat ini masih belum ada jawaban terkait daripada upaya yang telah kita lakukan itu, dan sudah kita lakukan juga dalam hal ini upaya administrasi bersurat kepada pihak Polres untuk di audiens gitu. Nah jadi Pak Efesus, jadi saya teringat mengenai perkara daripada saudara Erwin Zega ini. Tentu ada beberapa pendapat-pendapat yang terjadi di media sosial semenjak kasus ini naik di mata publik, yaitu bahwasanya dalam perkara ini katanya tidak ada yang namanya korban secara individual, tetapi korban dalam hal ini adalah negara sudah dirugikan, sehingga dalam juga Kapolri tidak ada juga menegaskan bahwasanya ada yang namanya kerugian negara gitu dalam hal ini.
Jadi maksudnya dalam hal ini Pak Efesus, tentu kan kalau EJ kan ada kedua belah pihak itu, ada pelaku dan korban kan begitu. Tapi di kasusnya EZ ini kan tidak ada demikian. Bagaimana Bapak melihat itu? Apakah memang dalam hal ini harus memang si EZ-nya berdamai dengan kepolisian atau gimana sebenarnya dia berdamai? Karena ada juga pendapat-pendapat seperti itu. Atau bagaimana pandangan pencerahan dari Bapak sebagai penasihat hukum di situ? Ya, baik terkait dengan tadi yang disampaikan itu, tentu kan kalau kita melihat daripada keadilan restoratif atau restoratif justice yang berkeadilan tersebut, ya kan, bahwasanya kan di situ ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya tersebut disebutkan di situ bahwasanya tadi bukan pengulangan, bukan terkait dengan artinya nampaknya gejala sosial, bukan juga terkait dengan bahwasanya dia itu terkait dengan tindak pidana terorisme atau kejahatan luar biasa. Jadi kalau kita melihat ini, kita melihat syarat itu dulu. Syarat tersebut memenuhi syarat atau tidak? Kalau dia sepanjang memenuhi syarat, ya boleh saja kita mengajukannya begitu. Jadi bukan harus katakan bahwa tidak ada korban negara atau tidak begitu. Malah di sini seharusnya negara melihat begitu loh. Negara melihat bahwasanya dia memberikan keadilan yang memang restoratif begitu. Jadi jangan pula negara menghukum rakyatnya sendiri kan begitu. Iya kan, dengan hanya karena ketidaktahuannya kan betul. Iya, karena kita yakin bahwasanya ketika dia tahu yang dilakukannya itu salah, dia pasti tidak melakukannya. Betul. Ya kan, makanya disitulah fungsi daripada itu. Apa yang dikatakan ke dalam restoratif itu harus di situ dilihat bahwasanya itu kan dia di situ lebih kepada pendekatan itu bagaimana supaya persoalan itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Betul. Ya kan, tidak lagi sifatnya pemidanaan. Karena seperti yang kita tahu pemidanaan ini adalah ultimum remedium, artinya upaya terakhir. Kalau tidak dicapai terkait dengan tadi itu tahapan-tahapan itu. Jadi begitu. Jadi kalau kita melihat bahwasanya terkait belum ini itu, di situ ada diskresi. Siapa yang memilih itu? Dia memiliki diskresi. Betul. Apakah diskresi yang diambilnya itu berdampak bagaimana kan begitu? Positif atau negatif kan begitu? Ya tentu kan dia kan harus bisa melihat dari diskresi tersebut. Jadi tidak harus dituliskan serta-merta begini, karena kalau kita melihat begitu masih banyak kekurangan daripada terkait aturan-aturan hukum kita begitu. Betul. Dan saya sepakat terkait pada itu. Dan faktanya juga, kalau memang dalam hal ini klien kita Erwin Zega itu adalah seorang sindikat, tidaklah mungkin dia mendatangi Polres Pelalawan tersebut untuk membuat SKCK itu. Secara logika, betul. Ya, secara logika demikian. Ya, apalagi kan kalau orang masih artinya secara kejiwaan itu, secara sehat jasmani dan rohani kan begitu. Ya tidak mungkin ada orang yang mau dia melakukan dugaan pidana ya betul kalau dia tanpa disadari begitu. Nah, jadi terkait daripada instruksi Bapak Kapolri Pak Efesus yang Bukan instruksi tapi dia peraturan Kapolri. betul perintah Kapolri ada juga, tetapi dalam hal ini dalam setiap pidatonya Bapak Kapolri selalu menekankan supaya dalam penanganan atau penyelesaian masalah di tengah-tengah masyarakat didahulukan atau dikedepankan upaya restoratif justice seperti itu. Tetapi kan hal seperti ini, misalnya tidak ada bawahan, tidak ada anggota kepolisian yang mau mengikuti tersebut. Jadi bagaimana Pak Efesus menilai hal seperti itu? Ya, artinya begitu. Ketika peraturan Kapolri ini telah diterbitkan, ini harus disosialisasikan karena ini adalah peraturan yang dibuat daripada pimpinan tertinggi daripada institusi Polri. Jadi tidak ada alasan tidak melaksanakannya. Betul. Sepanjang ini memenuhi syarat, makanya kita kembali lagi tadi memenuhi syarat. Kita lihat syaratnya di pasal 5 dan pasal 12 kan disebutkan dari syarat-syaratnya. Jadi kalau sepanjang dia memenuhi syarat, itu bisa dilaksanakan, ya kan? Jadi itu wajib sifatnya begitu, bukan menjadi fakultatif pilihan. Nah, kecuali dia tidak memenuhi syarat, kan begitu. Baik. Artinya kan sudah jelas terang sebenarnya bahwasanya tadi yang saya bisa ambil garis besarnya kesimpulannya bahwasanya pertama tadi terkait tindak pidana yang dilakukan EZ ini sebenarnya secara materialnya sudah terpenuhi, bahwasanya bukan pengulangan ya, kemudian tidak menimbulkan gejolak sosial di masyarakat, dan juga bukan tindak pidana yang bersifat separatisme ataupun tindak pidana terorisme. Dan dalam hal ini sebenarnya pihak kepolisian bisa mengambil diskresinya sendiri kan,
untuk memandang atau memberikan kebijaksanaannya dalam perkara seperti ini. Jadi Bahkan ini mungkin kita lebih paham. Betul. Bahkan saat ini sudah ada peraturan terkait dengan jaksa agung nomor 18 tahun 2021 terkait dengan restoratif itu tidak pidana narkotika. Di situ dilihat bahwasanya kan seperti kita tahu pemakai yaitu berdasarkan SEMA nomor 6 tahun 2010. Betul. Ada di situ berdasarkan memakai dia kalau untuk sabu 1 gram terkait dengan ekstasi dia 8 butir kan begitu. Itu masih diperbolehkan begitu. Tapi dia harus yang pengguna pemakai yang akhir N-nya, bukan bagi bandar atau pengedar begitu. Jadi itu aja sudah ada diatur oleh jaksa agung sendiri begitu. apalagi dengan kasus-kasus yang kasus begini yang di luar daripada ini kan tidak pidana daripada khusus begitu ini kan tidak pidana umum begitu. Karena memang dalam hal ini walaupun demikian Pak Efesus ya, kita mengatakan bahwasanya sudah dibuat ataupun sudah ada yang namanya perkap Kapolri, tapi memang di lapangannya Pak Efesus pelaksanaan daripada perkap-perkap seperti ini jarang sekali dipraktikkan atau dilaksanakan oleh institusi tersebut. Jadi saya melihat ataupun masyarakat juga melihat ya hanya sebatas aturan ataupun isapan jempol semata. Bagaimana Bapak menilai hal seperti ini? Artinya di sinilah peran serta masyarakat dalam hal ini ketika terkait dengan adanya persoalan yang timbul seperti tadi. Betul. Masyarakat di situ harus melihat apakah dia diperbolehkan secara terang atau tidak. Kalau boleh ya ajukan saja begitu. Jadi kita selaku masyarakat harus betul aktif begitu. Jadi harus mengingatkan juga mungkin ya kan dari beberapa penegak hukum juga mungkin dia apakah dia sudah mengetahui atau bagaimana gitu. Dengan adanya dorongan dari masyarakat seperti yang dilakukan oleh Pak Nasir ini cukup baik begitu. Sehingga ke depan supaya terkait aturan-aturan yang dibuat oleh pimpinan tertinggi kita di kepolisian itu bisa terlaksana dengan baik begitu. Sepanjang memenuhi syarat. Tapi ingat harus memenuhi syarat ya. Ya harus memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat ya tidak boleh. Betul. Dan saya sepakat akan itu karena kita sebagai penasihat hukum dalam hal ini tidak juga melakukan suatu tindakan tanpa adanya pegangan kita begitu. Karena kan dari awal kita sudah melihat bagaimana duduk perkara daripada saudara Irwin Zeka itu. Jadi makanya kita sebagai penasihat hukum dalam hal ini tetap berupaya untuk agar kasus ini di restoratif justice begitu. Kalau memang misalnya tidak ada memenuhi syarat baik materi maupun formil, ya saya rasa juga sebagai penasihat hukum ya tidak sekali lagi itu kita untuk membahas hal ini ataupun menyuarakan hal ini Pak Efesus itu. Itu kan kita melihat segala sesuatu ada dasar hukum. Betul. Jadi ada legalnya dulu. Jadi kalau sepanjang masih ada legalnya ya silakan. Betul. Sah saja. Ya, namanya permohonan orang kan biasa. Ya. Ya kan. Dan satu lagi kami sampaikan kepada publik terkait perkembangan kasus tersebut, bahwasanya kan pada hari Selasa kita sebagai penasihat hukum dalam hal ini Pak Efesus kita telah menyurati pihak Polres Kota Lamongan untuk memohonkan agar dilaksanakan audiens antara kita sebagai penasihat hukum, keluarga dan juga dengan pihak Polres. Namun ya sampai saat ini masih belum ada respon atau tanggapan daripada pihak Polres. Jadi sifatnya masih menunggu ya. Masih menunggu Pak. Jadi saya juga kurang tahu ini apa maksud dan tujuannya. Padahal kan sudah berapa hari yang lalu kita masukkan surat permohonan untuk audiens itu. Ya, artinya tadi bahwasanya ketika sudah kita masukkan tentu kan kita harus menunggu jawaban. Betul. Jadi sepanjang masih belum ada jawaban tentu kita harus menunggu. Tapi pada intinya apa yang saya sampaikan tadi itu ya itulah terkait dengan tadi aturan-aturan yang saat ini ada berlaku di negara kita ini begitu. Dan kita juga mendorong supaya terkait dengan aturan-aturan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. Baik. Pak Efesus, terkait tadi perkara Kapolri terkait restoratif justice, apakah di kejaksaan juga syaratnya sama juga dengan syarat yang ada pada pihak kepolisian juga Pak? Ya, hampir sama syaratnya demikian juga. Artinya melihat daripada tingkat daripada kasus perkara tersebut. Ya. Nah, terkait dengan dosanya jangan bergejolak sosial. Betul. Dampaknya dan juga bukan pengulangan kejahatan atau residivis atau masalah gitu. Itu hampir sama.
itu karena bagian pendidikan setelah itu penuntutan, jadi tidak boleh dia hak syaratnya itu dia berlawanan gitu. Betul. Jadi dia tetap harus dia sejajar gitu. Jadi karena dalam hal ini walaupun memang ada aturan terkait daripada restoratif justice ini, cuma pemahaman masyarakat begitu Pak Efesius dalam hal ini memandang restoratif justice ini masih belum paham betul ataupun tersosialisasikan dengan betul, sehingga mungkin momen ini adalah momen yang terbaik untuk kita menyuarakan bahwasannya ada upaya penanganan ataupun penyelesaian masalah tanpa harus ujung-ujungnya adalah pemidanaan begitu. Karena Pak Efesius tadi sudah menerangkan apa saja apabila dipaksakan tentu kan ada permasalahan baru, ada pendapat baru, yaitu overkapasitas lapas dan kapasitas yang kedua juga ketika ditempatkan di lingkungan yang tidak sesuai, betul bisa jadi dia menjadi terikut-ikut, kan begitu. Jadi begitu banyak dampaknya yang lebih lagi kayak hal-hal yang tidak baik begitu. Jadi untuk mencegah itu, karena begini kita lihat seperti tadi cerita daripada Pak Klasik tadi, bahwasannya kan yang mencegah ini kan bukan siapa-siapa begitu loh, betul, ya kan? Dan dia juga kan dalam hal ini hanya sebagai seorang awam ya. Iya, awam tadi berdasarkan cerita Pak Klasik, bahwasannya dia bukan artinya orang-orang yang memang kegiatannya atau tindakannya itu menjurus ke tindak pidana kejahatan, begitu. Tapi dia hanya bagaimana supaya mungkin dia berpikir bagaimana supaya dapat cepat begitu ya kan? Ya, inilah yang memang harus kita ke depan lebih waspadai, hati-hati. Iya. Artinya segala sesuatu itu ke depan itu harus dilakukan dengan baik dan sosial. Jangan sampai melanggar aturan. betul betul. Tetapi oleh karena itu seperti yang Pak Nasi sampaikan tadi, dibuka ruang, diberikan kesempatan untuk restoratif justice tadi kan. Dan bahkan restoratif justice ini untuk KUHP kita untuk 2023 3 tahun yang akan datang diperlakukan data itu diberlakukan, dia lebih banyak yang ke situ. Kenapa? Karena melihat tadi itu bahwasanya ultimum ini, ya kan, tindak pidana ini apa upaya terakhir